Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi Sikh Dimension pada Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat atau LASDAU. Nama kelompok saya sendiri Yoga Septa Pratama, dan kawan saya ada Zulfan Alwi Ahmad dan Nabil Khadaki. Latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat pada awalnya merupakan salah satu panti asuhan yang didirikan oleh Bapak Haji Agus Sumartono. Panti asuhan ini didirikan atas rasa empati dari beliau terhadap lingkungan di sekitar wilayah Dadi Sidoarjo. Kondisi lingkungan kekurangan perekonomian tersebut terdapat beberapa anak putus sekolah yang dikarenakan tidak adanya biaya. Terdapat gerakan pemurta terhadap umat muslim di sekitar wilayah Dadi. LASDAU berdiri pada tanggal 1 Juni 2010. Legalitas ini digunakan untuk melakukan ekspansi mungkin kuat dengan mendapatkan surat keputusan dari Menkumham serta mempunyai MPWP atas nama Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat. Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LASDAU) merupakan lembaga dakwah dan sosial yang bekerja secara amanah dan profesional. Alasan menggunakan dakwah adalah mengajak seseorang untuk menunaikan zakat, mengerjakan kewajiban, dan membantu sesama manusia dan muslim. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada anak yatim piatu dan duafa. LASDAU memberdayakan yatim piatu dan duafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dalam buku Sikh Dimension Organisasi dengan pendekatan Organization Development, ada 6 dimensi vital yang harus dikelola dengan baik oleh pemimpin organisasi dan setiap jajaran organisasi tersebut, meliputi 1. Dimensi tujuan atau visi misi. Dimensi tujuan adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Visi dan misi dari organisasi Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat LASDAU ini yaitu visinya menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam memberdayakan yatim piatu dan mustahik. Sedangkan untuk misinya yaitu memberdayakan yatim piatu dan duafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Lalu meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan. Lalu menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM umat Islam. Yang kedua, dimensi struktur. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antar berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antar berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Ini gambar struktur organisasi LASDAU. Pembina Haji Tamami, pengawas Riana Wuryaningsih, ketua pengurus Iqbal Farafi, sekretaris Abdurrahim Hasan, bendahara Nur Salim, Departemen Pengembangan SDM Mumayyiza SAG MPD, Departemen Pengimpunan Dana Aidatul Fitriyah, Departemen Pelayanan Umat Agus Asyanto dan Herman Koirul, Departemen Kesehatan Dr. Suprapto. Itu tadi dari saya, akan dilanjut oleh teman saya persilahkan. Oke, saya akan lanjutkan. Yang ketiga, dimensi mekanisme penunjang. Dimensi ini digunakan untuk membuat mekanisme dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi LASDAU yaitu melahirkan generasi Al-Quran yang memiliki jiwa leadership sehingga dapat mencetak lulusan yang tangguh dan siap menjadi penerus kemajuan agama dan bangsa. Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat LASDAU sebagai lembaga menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sodako, dan wakaf.
Lesdau mempunyai beberapa program yang dapat melakukan pemberdayaan dan membantu para yatim piatu duafa. Adapun program yang direncanakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu program pemberdayaan dan pendayagunaan, yaitu A. Program pemberdayaan Panti Asuhan Istiqomah atau Pasti Plus. Program pelatihan pembekalan life skill dan entrepreneur khusus bagi santri asrama Panti Asuhan Istiqomah. Salah satunya dengan adanya pelatihan entrepreneur seperti membuat kafe dakwah dan pelatihan keterampilan. B. Komunitas Becak Sidoarjo atau disingkat dengan Kombes Plus. Bentuk kepedulian kepada tunggang becak usia lebih dari 55 tahun dan berpenghasilan di atas minimal dengan pemberian pelatihan wirausaha dan bimbingan spiritual agama Islam. Para anggota Kombes ini mengikuti kegiatan majelis zikir bersama para anak yatim di tempat yang telah ditentukan seperti Rumah Makan Radar Ombo, Rumah Makan Boga Bandung, dan berbagai tempat lainnya. C. Senyum Janda dan Manula atau disingkat dengan Senja Plus. Bentuk kepedulian dengan pemberian training, pelatihan entrepreneurship, dan workshop pada binaan kurang dari 20 tahun sampai usia 55 tahun dan belum mempunyai usaha. Salah satunya program binaan mu'alaf yang digunakan untuk merintis usaha baru dan lebih mandiri. D. Entrepreneur Fakir Miskin atau disingkat dengan Enfaki. Bentuk kepedulian pelatihan dan keterampilan wirausaha bagi siswa binaan luar asrama dan purna asuh sampai usia 30 tahun belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya program pelatihan driver telah menghasilkan driver yang profesional dan amanah. Kemudian bentuk kepedulian terhadap bunda-bunda yatim yang telah memiliki usaha-usaha kecil menengah dengan pemberian modal usaha dan pendampingan. Program ini telah menghasilkan beberapa produk olahan seperti bandeng, kue kering. Salah satu bentuk kepedulian ini adalah pemberian rombong. B. Pendayagunaan atau penyaluran. Yang pertama ada Panti Asuhan Istiqomah. Program pembiayaan operasional full biaya sekolah dan biaya hidup anak asuh santri asrama PA Istiqomah. Salah satunya dengan adanya pelatihan entrepreneur seperti membuat kafe dakwah dan keterampilan. B. Senyum Masa Depan. Bentuk kepedulian dengan pemberian beasiswa rutin setiap bulan bagi yatim duafa mulai TK sampai berhenti sehingga meneruskan sekolah. C. Senyum Janda dan Manula. Program Senyum Janda Manula kemudian bagi usia 50 tahun yang sebatang kara dengan santunan tunai bimbingan spiritual agama Islam, salah satunya Lesdau, memberikan bantuan sepeda ontel untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada dimensi sistem reward. Dimensi ini untuk meningkatkan motivasi seseorang agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap lembaga tersebut. Lembaga amil zakat Dompet Amanah Umat memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Salah satunya program beasiswa Dau Volunteer PDF yang berusaha menggerakkan anak muda terutama mahasiswa dan mahasiswi dalam kegiatan kemanusiaan dan kampanye Ziswaf. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zulfan Alwi. Saya persilahkan. Yang kelima adalah dimensi hubungan antar manusia, suatu kemampuan untuk mengenali sifat tingkah laku ataupun perilaku seseorang di mana di dalamnya terdapat proses interaksi antar manusia agar tercapainya kehidupan yang serasi, selaras, dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan. Hubungan antar manusia juga disebut human relation. Human relation merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu komunikasi, baik komunikasi antar perorangan maupun komunikasi dalam instansi atau lembaga. Di sisi lain, human relation anggota organisasi merupakan hubungan manusia yang selalu dibutuhkan oleh seseorang, di mana fungsinya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, kebutuhan akan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan.
Dan yang keenam adalah dimensi kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang paling mempengaruhi perilaku dan keyakinan kelompok. Ia adalah orang yang memulai aksi, memberi perintah, mengambil keputusan, berperan sebagai suri tauladan dan berada di garis depan kelompok. Dalam organisasi lembaga amil zakat dompet amanah umat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara. Pembina mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab menerima laporan yang didapat dari pengurus, lalu mengkoordinir pemimpin atau memimpin rapat, dan pembina Lasdau mempunyai sifat humble kepada semua anggota. Karena itu membuat suasana organisasi Lasdau menyenangkan sehingga akan mempengaruhi semangat kerja organisasi tersebut. Kurang lebihnya dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.